Masih membahas tentang komunikasi penuh makna dalam keluarga ya. Tadi kita sudah bincang-bincang nih bareng Ustazah bagaimana komunikasi dengan pasangan begitu ya Ustaz ya. Betul sekali. Dan sudah disambut gitu, ada gayung bersambut dari Bu Linda yang semakin mempertegas ya beda sih laki-laki sama perempuan, tapi insya Allah bisa gitu ya Ustazah ya untuk bersama-sama karena menjalin memang sudah komunikasi. ditakdirkan berpasangan, insya Allah beliau pasangan yang tepat untuk kita dan kita tepat untuk beliau Masya di Allah. pandangan Allah, di hadapan Masya Allah. Jadi dinikmati dan disyukuri. Semangat Baik, Bu Linda dan semangat. ibu-ibu yang lain tentu. Betul sekali, ini Bu Linda mewakili suara hati perempuan ya betul, Ustazah ya. betul. Baik, nah Mitra Muslim, seperti janji kita tadi di sesi yang terakhir kali ini kita akan mencoba bagaimana membangun komunikasi penuh makna dalam keluarga, spesifiknya antara orang tua dan juga anak. Dan hadir di studio Suara Muslim tidak hanya Ustazah Siti Fauzia saja, ada putri tercintanya Lila yang sudah duduk di samping Ustazah pakai bajunya kuning, cerah sekali. Kita sapa ya. Assalamualaikum Lila. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Iya. Iya. Sahur apa kalau boleh tahu? Tadi itu sahur sayur asem Oh, sama enaknya. ayam. Masya Allah. Nanti mau minta buka puasa apa? Minta buka puasa lumpia atau pisang goreng. Gimana nih? Langsung request. Iya nggak apa-apa sih, karena saya dulu juga kecil juga gitu kan. Maksudnya puasa itu yang bikin seneng itu ngumpulin gitu. Nanti makan apa yang mau kita buat berbuka gitu kan. Jadi itu bagian dari reward buat dia gitu. Masya Allah. Ya, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga nggak ada salahnya ya usia. Mungkin sebelum ke komunikasi ke anak gitu ya Ustazah, nggak ada salahnya kita sebagai orang tua memberi reward kepada anak ketika mereka mungkin bisa puasa full atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, seusia dia SD bahkan sampai SMP memang harus punya visi nih. Oke. Jadi untuk anak-anak itu paling gampang adalah hadiah. Kita aja sebagai hamba Allah juga pengen hadiah surga kan, nah, apalagi anak-anak gitu kan. Jadi boleh, misal kalau puasa maghrib penuh nih gitu, nanti ada kesepakatan. Misal kalau anak zaman sekarang tuh pinginnya kan nabung gitu kan, jadi ada rupiah gitu. Bagi saya itu bagian dari motivasi aja. Termasuk juga menyiapkan nanti menu bukanya apa. Terus kayak kemarin dia pengen bikin kue donat gitu kan, ayo kita bikin sendiri. Bikin sendiri itu bagian dari mengalihkan dari perasaan perut kerucuk-kerucuk kata dia. Jadi nggak fokus ke laparnya gitu ya Us ya. Iya, jadi ya itu kita buat supaya Ramadan itu menjadi memori indah di masa Masya kecil yang nanti kita harapkan akan dilakukan juga ketika menjadi ibu pada saatnya. Masya Allah, Bismillah. Dibekali dari sekarang gitu ya Ustazah ya. Oke, Ustazah di pagi hari ini, siang ya, ini mungkin bisa dicontohkan kepada mitra muslim nih Us. Biasanya kita sebagai orang tua itu bingung bagaimana sih pendekatan kepada anak, terutama anaknya semakin gede, biasanya semakin agak berjarak gitu ya sama orang tua begitu ya. Jadi anak itu sebenarnya paling suka ditanya tentang perasaan. Oh, oke. Jadi kayak ngerefleksi gitu apa yang dia rasakan, karena seringkali kita lupa bahwa mereka itu adalah makhluk Allah yang sempurna, punya otak, punya rasa gitu. Seringkali yang maju itu perasaan kita gitu. Untuk membangun komunikasi yang penuh makna dalam keluarga, terutama dengan anak, kita mesti sering bertanya apa yang dia rasakan, supaya kita nggak salah peta nih gitu, dan kita bisa tepat mengidentifikasi lalu memberi motivasi atau feedback yang tepat untuk membuat dia melaju lebih baik lagi ke depannya. Oh, Masya Allah Gitu. Nah ini mungkin bisa dicontohkan nih Usi, seperti apa nih teknik ya, yang digunakan Ustazah untuk mendekati Lila. Ya, jadi untuk para orang tua salah satu teknik yang baik ketika bersama anak adalah, salah satu teknik coaching itu adalah bertanya terbuka. Oke. Jadi pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang memberi alternatif banyak jawaban, bukan hanya dua, suka apa enggak itu pertanyaan tertutup. Tapi kalau bagaimana, apa yang kamu rasakan, itu bagian dari pertanyaan terbuka. Ini saya kasih contoh nih, ketika kami di keluarga juga bersepakat bahwa Lila usia 10 tahun ini yang pertama belum punya HP sendiri, masih pakai HP ibunya gitu kan. Kemudian yang kedua ada batasan waktu ketika dia menggunakan HP. Nah, saya menggunakan teknik pertanyaan terbuka ketika peraturan kesepakatan itu kita lakukan gitu kan. Nah, gitu. Lil, gimana Nduk perasaan Lila ketika kita semua sepakat bahwa untuk main HP Lila ini maksimal 1 jam gitu, sehari gitu. Apa yang kamu rasakan?
Rasanya itu kayak gemes gitu, jengkel, pengen banget kayak nggak dibatasin gitu kan, aku udah besar bisa batasin sendiri gitu. Kenapa sih harus dibatasin juga dan kayak dikontrol juga gitu. Oke, jadi ketika kita mendengar ini pasti ibu gitu kan. Jadi kita tuh tidak terbiasa untuk mendengar aku tuh udah besar. Padahal anak sekarang tuh merasa aku tuh udah besar Ya, gitu betul. kan. Oke, terus Lila ketika punya perasaan itu bagaimana kamu bisa mengelola atau akhirnya menyadari bahwa ini penting buat Lila? Karena berpikir oh iya, ibu juga itu mikir buat demi kebaikan Lila sendiri gitu, biar matanya nggak sakit, terus masih bisa kayak beraktivitas selain HP gitu. Dari mana kamu menemukan perasaan seperti itu? Ya karena kan ibu kan orang tua, jadi ya apapun itu mikir buat anak kan. Oke, jadi bagaimana kamu ketika perasaan jengkel, perasaan marah, kok aku nggak boleh lama dan sebagainya, akhirnya kamu bisa menerima dan akhirnya bisa melakukan aktivitas yang lain? Ya kayak gimana gitu. Kayak gimana maksudnya ketika oke, ternyata ibu ngelarang gitu, terus akhirnya kamu bisa berdamai dengan dirimu, bisa menerima itu, apa yang kamu lakukan? Mungkin melakukan aktivitas lain gitu. Oke, baik. Jadi butuh waktu, butuh butuh telinga dan hati yang lebih luas ketika mendengar pendapat anak gitu. Karena kita kan merasa ini udah aturan yang benar loh ya gitu. Tapi kok masih perasaan jengkel dan lain-lain. Tapi itu bagian dari eksplorasi rasa gitu, supaya kita ngerti bahwa tidak semua anak itu bisa di remote A, B, C, D, E gitu kan. Dia pasti merasa kenapa begini, kenapa begitu gitu. Tapi akhirnya dia bisa berdamai dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat dia ke depan bahwa dalam kehidupan itu semua memang ada kesepakatan dan aturan. Sebagaimana kita hamba Allah juga diatur dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis seperti itu. Jadi memang butuh proses dan butuh baik Legowo ya, jengkel gitu kan gitu. Masya Allah, kadang emang iya sih Us, kita kadang nggak siap gitu ya dengan jawaban-jawaban mereka yang kadang unpredictable. Betul, karena kita dari kecil nggak disetting untuk mendengar anak jawab, itu nggak disetting. Itu tadi anak itu beda zaman gitu. Saya dulu ketika selila, ketika orang tua berkata A ya pilihannya hanya enggih gitu kan, gitu. No debat, no jawab, pokoknya enggih gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa. Karena zaman itu menuntut anak untuk berpikir kritis, dan setelah itu berpikir kritis itu pasti dia akan kenapa sih gitu. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib memesankan kepada kita sebagai orang tua, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya hati kita pun juga harus bisa legowo dan ikhlas mengikuti perkembangan zaman, bahwa yang kita hadapi sekarang ini anak-anak yang nanti akan menjadi orang tua 20 tahun lagi pasti dinamikanya juga berbeda. Betul begitu. sekali Us, Masya Allah. Dan Us, kita sebagai orang tua juga jangan sampai membatasi begitu ya, ketika anak ini mengeksplorasi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, pengen diungkapkan ke ayah, ke bundanya, kita juga harus kasih ruang untuk mereka gitu ya. Ya, saya merasa bahwa kami itu kan harus jadi bestie gitu. Jadi setiap pulang sekolah, setiap ada event apapun, saya berusaha untuk selalu bertanya, apa yang kamu rasakan hari ini? Itu penting supaya dia mengenal apa yang dia rasakan, bosen, jengkel, nggak asik gitu kan. Jadi kita yang nagih gitu, cerita hari ini ada apa sih yang seru, ibu nunggu nih ceritanya gitu. Biasanya gimana? Iya biasanya gitu, pas mau tidur itu ibu nanyain hari ini ada cerita apa di sekolah atau apa yang menarik gitu. Jadi pertanyaan terbuka itu membuat anak itu mikir daripada tadi di sekolah dimarahin guru enggak gitu, tadi di sekolah anteng apa enggak, tadi di sekolah pinter apa enggak, itu pertanyaan tertutup. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu ada eksplorasi rasa di situ. Jadi dia boleh, aku jengkel hari ini bu gitu, aku nggak suka hari ini bu, itu wajar karena manusia itu dinamika rasanya macam-macam. Supaya apa?
dia terbiasa mengenali dirinya, dia terbiasa menceritakan perasaannya. Masya Allah. Supaya apa? Dia tahu bahwa tempat paling nyaman buat curhat itu emaknya, gitu. Gitu ya Lila ya. Iya. Ya, nyaman banget curhat sama ini. Manggilnya Uma. Ibu. Ibu. Paling nyaman curhat sama ibu. Iya. Iya. Sesering apa Lila curhat sama ibu? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Setiap pulang sekolah kali ya. Iya. Pasti ya. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya anak sudah nyaman, otomatis pasti ya Us ya. Tanpa kita bertanya bisa jadi mereka yang mendekat ke kita, minta Iya, waktu mesti untuk kita. Bu, aku mau cerita gitu. Nah, tapi ini juga tips. Oke. Lila itu alhamdulillah juga sudah bisa membuat saya berpikir untuk menahan diri gitu. Kadang dia suka ngomong, Bu, aku tuh belum selesai cerita gitu. Kadang kan kita sebagai ibu tuh kepingin segera memberi nasihat Ya. gitu kan gitu. Biasanya kalau begitu Lila bilang gimana? Ya kayak ibu tadi bilang, Bu, aku tuh belum selesai ceritanya, dengerin dulu, aku tuh belum selesai. Aku nunggu selesai dulu baru ibu berpendapat. Gitu. Jadi kadang dia jadi lampu kuning saya bahwa belum selesai nih gitu. Jadi kadang kita kaget, kadang kok gini gitu. Tapi lebih baik dia membuat saya berpikir, membuat saya ngerem gitu daripada dia ngempet. Mending dia keluarkan bersama orang tuanya dibanding dia harus mencari orang lain untuk bercerita. Gitu. Jadi komunikasi bil hikmah dalam keluarga itu harus dibangun dari awareness kita sebagai orang tua bahwa ada makhluk yang Allah titipkan sebagai amanah, dan itu namanya makhluk gitu kan, manusia lengkap dengan akal dan hati yang harus kita terima perasaannya, dan juga harus kita terima juga segala hal yang menjadi unek-uneknya supaya dia merasa utuh, dihargai sebagai seorang individu. Masya Allah, luar biasa. Lila, di akhir sesi ini ada yang mau disampaikan nggak buat ibu tentang komunikasi, tentang apa yang ibu sudah lakukan untuk Lila? Bisa dilihat dong ibunya dong. Apapun yang ibu lakuin itu pasti yang terbaik buat masa depan Lila, terus baik buat kebaikan Lila. Amin. Ya. Jadi bismillah gitu kan, kita selalu mengkomunikasikan juga kepada orang tua yang lain bahwa tidak ada orang tua yang merencanakan kegagalan buat anak. Itu perlu kita sampaikan ke anak juga, supaya apa, dia tahu niat baik kita, kalaupun caranya salah gitu. Mungkin pernah nggak ibu marahin Lila gitu? Pernah gitu. Artinya kadang nggak semua waktu kita bisa ngontrol emosi gitu kan. Tapi yang perlu kita tanamkan pada anak kita bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Jadi kadang nggak suka, kadang capek, kadang jengkel, tapi insya Allah buahnya itu akan dipetik 5, 10, 20 tahun kemudian. Jadi cara mungkin kita salah karena kita juga manusia, tetapi hikmah, isi dan konten itu pasti kita niatkan untuk kebaikan dia di masa depan. Ayah dan ibu selalu merencanakan dan mengupayakan yang terbaik semampu kami untuk masa depan anak-anak. Pasti semua orang tua seperti itu. Gitu. Masya Allah. Baik, Ustazah, di akhir sesi untuk Ustazah mungkin bisa ada pesan-pesan begitu ya untuk mitra muslim semuanya dalam upaya membangun komunikasi penuh makna di keluarganya. Silahkan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, rumahku adalah surgaku. Itu adalah hal yang perlu kita perjuangkan, salah satunya dengan komunikasi penuh makna dengan keluarga. Dan komunikasi ini dibangun dengan kejujuran, keterbukaan, dan perasaan saling menerima satu dengan yang lain. Mari kita buat rumah kita menjadi surga dengan membangun komunikasi yang membuat anggota keluarga saling merindukan untuk saling bercerita, untuk saling tertawa bersama. Dan semoga dengan kedekatan ini kita semua didekatkan juga oleh Allah dalam satu keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah sampai jannah. Masya Allah, amin amin ya rabbal Amin, alamin. ya Bismillah ya Rabbal Us ya. Bismillah, butuh perjuangan, tetapi sesuatu yang kita perjuangkan ini hal yang baik. Pasti insya Allah dengan pertolongan Allah hal yang sulit Allah mudahkan. Amin, amin. Bismillah. Dan insya Allah Ramadan ini momen yang tepat ya Ustazah untuk memperkuat keharmonisan keluarga, membangun komunikasi yang penuh makna itu. Ada banyak momen yang Allah hadirkan dalam Ramadan ini, sahur, buka, tarawih bareng, tadarus bareng, itu salah satu momen komunikasi penuh hikmah dan penuh makna yang semoga itu semakin mendekatkan seluruh anggota keluarga kita.
Amin Bismillah. amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Fauzia. Sama-sama. Terima kasih juga Lila sudah berbagi. Iya, sama-sama, Kak Kapan-kapan Vivi. main kesini lagi? Iya. Iya. Insya Allah. Insya Kalau Allah. Kalau libur. libur bisa nemenin ibu ya. Kita sharing-sharing lagi nih Mitra Muslim. Karena biasanya kalau kita sharing kan tidak ada sosok anak begitu ya Ustazah. Kita hanya mencontohkan begitu. Nah ini langsung real bagaimana sih dengan respon spontan si anak begitu ya Ustazah ya. Iya, Dan iya. kita sebagai orang tua seperti apa menanggapinya. Iya, begitu. Bismillah. Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar baik kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sehat selalu ya Ustazah. dan Amin. juga Lila ya. Mbak yang sama dengan Mbak Vivi juga. Amin. Saya jumpa kembali di Senin, 2 Senin yang akan datang. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Muslim, demikian perbincangan kita